Kami tadi maning ada kasi ne godai ngasi bolo nego peku soka. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Nama pame pinene kasih doa Yesus Damora. Bapak mama saudara-saudariku para suster, umat persekutuan adat Guru Sina yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita sekalian sebagai anak-anak dari para leluhur, sebagai anak-anak Allah, kita bergembira bersama dalam momen rebah Guru Sina tahun 2024 ini. Kita percaya bahwa yang menyatukan kita di sini selain oleh kemurahan Allah, juga oleh kerendahan hati kita masing-masing. Dan kerendahan hati inilah yang mengantar kita, kerendahan hati itulah yang memungkinkan adanya persekutuan dan persatuan. Jika yang ada hanyalah kesombongan, saya yakin kita tidak akan bersekutu sebagai sebuah masyarakat adat. Maka marilah kita menjadikan momen rebah ini untuk menyemangati diri kita supaya senantiasa berlaku rendah hati, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama, apalagi di dalam saau kita masing-masing, hingga kita tetap kuat bersatu sebagai anak-anak Allah dan anak-anak adat. Saya mengaku yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berusaha dengan pikiran, dengan perkataan, dengan doa dan dengan ibadah. Saya berusaha, saya sungguh berusaha. Oleh sebab itu saya membawa Santa Kawan Maria kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Tinggi, kami lambungkan puji syukur kepadamu tak terhingga karena kasih setiamu kepada kami hamba-hamba. Heazi dapat hati dia hau tangi. Bila kita dan anak kita bati ne tungi bui bimula gau bi noasui.
Bangamai kita ngapapamu awali. Sesiwa sedekah papamu atwe gua reba. Kenana madaulo pena vina avivi tedana lemah dia kita ngazenge gopo perak umat dewa zeta lena. Kita boda depo gomuzi anarivu u Yesus daviu kita mae ki ubidu. Moe kena kita dah tahu ko gua reba boda doa ne padiloka tae ne saulange viutu mia saupu bila para rasul dah bunuh miu boda mesusai pedu ne masa anabu miu boda mora sai boka ne masa kae doa viduvu bila Yesus dah supu mesusi mae papa teju bekasi mae papa beka mai si kita videnge ne ate kameze. Anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah anti-Kristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal. Haleluya, 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 dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?"
Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak mama saudara-saudariku, mapame pinene keasi otagoa Yesus Gamora, umat Allah, umat persekutuan Arat Guru Sila yang terkasih, para suster, bapak mama saudara-saudariku yang terkasih. Salah satu tanda atau indikasi ketika orang jatuh ke dalam kesombongan adalah ketika dia mengatakan bukan yang sebenarnya demi kemuliaan namanya sendiri. Dia mengarang-arang cerita hanya supaya dia dipuji dan dikagumi. Dengan kata lain, dia tidak mau kalau ada orang lain yang lebih dari dirinya jika mendengar cerita dari orang lain. Maka dia pun akan membuat cerita baru yang menunjukkan dia lebih hebat daripada orang lain. Jika sudah demikian, maka ia akan jatuh ke dalam bahaya kesombongan. Alkisah ada 3 orang pemuda yang sedang berjalan-jalan di sebuah pantai. Ketiganya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ketika mereka sedang berjalan-jalan, mereka bertemu dengan seorang nelayan yang sedang menjala ikan. Ketika melihat nelayan itu sedang menjala ikan, mereka sangat takjub. Takjub karena ikannya sangat banyak. Padahal jarak antara perahu dengan pantai cukup dekat. Artinya nelayan itu menjala ikan bukan di laut yang dalam. Biar dekat bibir pantai ikannya sudah banyak, apalagi makin ke dalam pasti makin banyak. Ketiga-tiganya menunjukkan keheranannya dan merasa takut dengan kekayaan ikan yang ada di pantai itu. Lalu tiba-tiba salah seorang dari mereka mengatakan kepada mereka yang lain. Dia bilang begini, "Di sini memang ikan banyak, tapi ini masih kalah dengan pantai di kampung kami. Kalau di kampung kami tidak perlu pakai jala. Kau lempar 1 mata kail dapat 10 ekor. Ngeri." Lalu kedua orang itu pun terkagum-kagum. Ini benar-benar pantai luar biasa. 1 mata kail makan sampai 10. Ngeri. Lalu ketika mereka berjalan-jalan lagi, yang kedua tadi karena dia dengar yang pertama cerita, dia rasa macam mesti lebih tinggi dari yang pertama. Lalu dia katakan begini, "Kalau tadi kau bilang di pantai kamu itu 1 mata kail makan 10. Kalau di pantai kami kau tipu pakai mata kail, apalagi jala." Lalu mereka berjalan dan yang ketiga dia katakan begini, "Kamu 2 pakai jala, pakai kail. Kemudian pakai tangan masing. Kalau di kampung saya memang ada pantai." Dan yang macam yang dibacakan oleh Om Brius tadi, bahwa ini sebenarnya bukan saja soal pengulangan sejarah atau pengenangan sejarah masa lalu, tetapi ini adalah kesempatan orang untuk bersyukur dan memperbarui diri. Dalam momen rebah ini kita bertemu satu sama lain, kita kembali ke kampung ini. Kalau orang pada zaman Israel dulu, zaman-zaman perjanjian lama, ada gerakan kembali ke Sion untuk membangun kampung halaman. Kalau kita sekarang, ya ada gerakan melalui rebah ini untuk kembali ke kampung. Dan untuk kembali ke kampung ini tidak mungkin kita datang penuh dengan kesombongan. Kembali ke Saul tidak mungkin kita masuk penuh dengan ketidakjujuran. Saya teringat dengan khotbah teman saya Romo Beni waktu sekitar
2 atau 3 tahun lalu ketika kita merayakan Reba di sini, yang ya pernah ya dengan Pater Beni. Kalau kamu teringat, ingat saja waktu itu yang tidak terangkat itu ya. Tahun lalu. Saya masih ingat dengan khotbah Pater Beni waktu itu ya tentang saat kita orang Gursina, orang Bajawa pada umumnya. Dan memang setelah saya pikir-pikir benar juga, ini orang Bejawa, orang Gursina ini postur tinggi besar semua ini. Kalau masuk Mataraga pintunya kecil sekali. Berarti cara masuknya adalah harus dengan tunduk. Kalau kau tetap angkat muka, artinya kita jenuh di sini, dogu terlama di sini, kenyok kita bedahi. Waktu itu. Dan memang sebenarnya kenapa orang harus tunduk? Karena orang untuk masuk ke dalam, dia masih berlaku tunduk. Tunduk dalam arti konotasinya adalah dia mesti rendah hati. Tidak mungkin dia masuk membawa kesombongannya untuk belajar tentang yang lebih luhur daripada dirinya. Kalau dia tetap tegak terus, dia tidak akan bisa masuk. Nah, maka ketika dia masuk, tunduk, kemudian duduk, dia akan mendengarkan hal-hal yang baik. Maka momen Reba ini sebenarnya orang kembali bukan saja untuk menyatakan syukur, tetapi untuk dengan rendah hati mendengarkan hal-hal yang lebih luhur dan bermartabat. Maka kerendahan hati itu ketika kita merayakan Reba itu perlu diangkat sebagai satu sikap yang mesti terus dibangun. Dan kerendahan hati ini sebagai dasar, dia akan melahirkan hal-hal yang lainnya. Ketika dia sudah rendah hati, dia tidak sombong, sudah mau mendengar, dia akan menjadi orang yang lebih jujur dengan situasi dan keadaannya. Maka dalam kehidupan bersama, ketika dia keluar, dia akan tunduk lagi. Dia akan tunduk, maka ketika berhadapan dengan yang lain, dia akan tetap berlaku dengan rendah hati. Maka perjumpaan kita saat ini dalam momen Reba ini sebenarnya kalau kita tidak rendah hati sama saja. Kalau kita tidak mau mendengar satu sama lain sama saja. Kalau kita hanya mau karang-karang cinta sama saja. Kalau kita hanya mau mencari kemegahan diri, ketenaran pribadi, tidak ada gunanya. Maka saking sering kita bertemu, maka saking sering kita saling mendengar satu sama lain. Saking kita merayakan Reba, maka semakin sering kita akan diperkaya. Karena apa? Karena kita sudah hati mau mendengar satu sama lain. Ketika nenek moyang dulu sudah mengajarkan yang baik dan yang benar, kalau kita rendah hati mau mendengar dan mengikuti, itu sudah baik. Hidup akan jadi baik. Beda kalau kita dengan segala kita punya tahu, kita pun tahu diri, atau jadi bodoh kita punya wajib mau tahu semua, akhirnya kita coba lo sudah ini. Ya, karena mau atur lagi nih, tidak mungkin. Itu tidak akan maju, tidak akan bersekutu, karena orang akan hidup dengan pemahamannya sendiri. Jadi rendah hatilah, kembalilah ke dalam sauk kita untuk mendengarkan nilai-nilai yang baik yang diajarkan. Kemudian selain dengan sesama kita berlaku dengan rendah hati, Reba juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berlaku dengan Allah. Kata yang paling sering kita dengar kalau upacara adat di Bejawa itu adalah Dewa Zeta Dituzale. Ini menandakan bahwa kita orang Bejawa atau orang Gursina mengakui adanya wujud tertinggi. Dan kehidupan kita sampai kita merayakan Reba ini adalah karena pertolongan wujud tertinggi yang mencurahkan berkah dan rahmat dalam rupa-rupa makanan. Nah, maka kalau kita dengan Reba, Amma Padri, Bruder ne Suster, Oma Dewa Zetalena, Mesusi ne Emma Paus Franciscus, Zili Roma, Dajaga Geogo Taola, Emma Uskup, Emma Padri, Datanga Gaka Peri, Bruder ne Suster, Datanga Punu Pede, Raba Wipogoro Demolo, Ne Peda Pawe Dasare. Masa takotana Zoesi damote maki pemerintah kami Pegai puu ziliones Dibagi mode bibega pave Tosi gopeo polo Begojo mogo Soroho mogo seboro Raba ketiboso bimuzi molo Pasi lengi Jawa Raba tila gopundukata Raba masa ketibanga Biteda moese avea
Vicere Pilawatutai, Raba Gomuzi kami Vigani Rai. Maki masa inebu daulomata, Oma Dewa, kau dara awane masa kita ata daulomata, kami ngede ne atemeze, bekasi masa ne inebu nusi kami daulo kadimai, revisi puapi taurasi, raba gomuzi gazi vigani rai. Dewa dan benubukta ay pata daran si ko mga kami dalang tu diaw asa to si ko polo rabat kami nemo de bolo pasi ko lengi jawa rabat kami muzi lebih lalaga kami gede ni amma dewa Allah Bapa kami, demikianlah harapan kami yang kami sampaikan hadirat-Mu pada momen perayaan Reba ini. Dengarkanlah, kabulkanlah semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Bersama kurban agar sini kita mempersembahkan saudara-saudari kita yang diidentifikkan dalam perayaan ini, segenap leluhur kita, keluarga kita yang telah berpulang. Kita juga mendoakan sesama saudara kita yang bersyukur.
Selamat merayakan pesta Lebaran tahun ini. Pertama, terima kasih banyak untuk kesempatan berahmat ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk perayaan Ekaristi. Sekali lagi merayakan Ekaristi di Kampung Adat Gurusina ini. Karena itu saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada pengelola kampung, kepada Om Flori dan jajarannya, juga kepada para Musa yang sudah berbapak, para pengurus yang sudah ketua suku, kepala soma dan lain sebagainya, kita semua yang sudah memperkenankan kami semua untuk merayakan Ekaristi di tempat ini. Saya berterima kasih karena kita di Gurusina ini tidak asing dengan yang namanya upacara adat dengan misa. Beberapa bulan lalu kita Kasao juga dengan misa. Hari ini kita Reba juga dengan misa dan seterusnya. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini dan terima kasih berikut untuk panitia yang sudah mengurus semua ini, semua seksi dari liturgi, sound system, tenda, perlengkapan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Lalu saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua yang hadir, untuk Bapak Mama yang sudah terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, dan terima kasih untuk petugas liturgi hari ini, untuk kebanyakan dari UMK ya, walaupun ditemani oleh beberapa senior. Terima kasih banyak karena mereka sudah menanggung dengan sangat baik untuk penyanyi, penari, dirigen, untuk organis, juga untuk misdinar, lektor, mazmur, juga untuk persembahan. Terima kasih banyak dan semua petugas liturgi. Terima kasih untuk Bapak pengurus TASI bersama semua seperti ini. Dan tadi Om Flori sudah sampaikan keterlibatan OMK secara liturgi, mereka sudah terlibat terus-menerus. Dan ini sudah menjadi hal yang sangat biasa bagi mereka. Yang belum biasa itu tadi yang Om Flori sampaikan itu apa? Seduri. Harapan yang sama, kiranya kita yang muda-muda ini menjadi penerus yang baik untuk generasi yang akan datang. Selamat siang dan terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, saudara-saudari kita yang kita intensikan dalam perayaan ini, keluarga kita yang sedang mengalami sakit, yang sedang berjuang di tempat perantauan, anak-anak kita yang sedang menempuh masa pendidikan mereka, pekerjaan dan usaha perjuangan kita, serta kebersamaan kita dalam rebah kita pada tahun ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pergilah Ekaristi Rebang Guru Sina pada tahun ini telah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita lanjut dengan soka Bapak. Setelah soka lanjut dengan lagu Bye! Bye!
Dewa Namaru Santo